Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai hal-hal apa aja yang kalian harus perhatikan dalam mendesain sebuah fondasi. Karena fondasi ini merupakan bagian struktur yang sangat penting dalam sebuah bangunan, baik itu konstruksi gedung, kemudian jembatan, dan bahkan juga rumah. Teman-teman bisa bayangkan sebuah gedung yang tinggi, yang megah, ya, bagus, sudah menghabiskan biaya yang sangat besar, mulai dari struktur, kemudian ada finishing, interior, dan sebagainya. Tapi ketika terjadi kegagalan fondasi, katakan fondasinya tidak kuat untuk menahan bangunan tersebut, wah, bisa jadi kemungkinan yang paling terburuk adalah bangunan tersebut akan runtuh atau rubuh, ya. Atau mungkin nggak rubuh, nggak runtuh, cuma misalkan miring, ya. Seperti teman-teman mungkin yang udah berasal dari Jakarta tahu gedung Menara Saida. Salah satu penyebab gedung tersebut mengalami kerusakan adalah karena kegagalan struktur fondasi. Itu yang saya dengar dan saya baca dari beberapa artikel. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa, misalkan ada mahasiswa di sini, ada calon-calon struktur engineer yang nantinya kalian akan bekerja sebagai desainer, sebagai konsultan struktur yang akan mendesain sebuah bangunan. Saya rasa teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Di video ini saya akan sharing 7 hal atau 7 kriteria yang kalian harus perhatikan dalam mendesain sebuah fondasi. Langsung aja yang pertama. Yang pertama adalah beban atau berat bangunan di atasnya. Beda bangunan tentu berbeda-beda fondasinya. Contoh, kalian nggak bisa menyamakan fondasi rumah, fondasi untuk membangun bangunan hanya 3-4 lantai dengan fondasi untuk membangun gedung yang 7 lantai atau 10 lantai ke atas, high-rise building. Itu berbeda-beda. Ya, kalian harus menghitung berapa besarnya beban bangunan sehingga berat bangunan tersebut dapat ditopang oleh fondasi. Jadi teman-teman harus menghitung secara detail beban-beban tersebut. Jadi ketika teman-teman mendesain sebuah bangunan, desain awal, berapa tinggi bangunan yang akan dikerjakan. Contoh, kalian mendesain bangunan setinggi 30 lantai, kemudian bangunan tersebut difungsikan sebagai apa? Sebagai perkantoran ataupun sebagai apartemen, sehingga teman-teman harus menghitung berapa besarnya berat bangunan tersebut. Karena perbedaan fungsi dari sebuah bangunan tentu saja berat yang bekerja di lantai atau di slab itu berbeda. Misalkan mendesain sebuah bangunan apartemen, tentu per meter persegi apartemen dengan per meter persegi mall, ya, tempat fitness, itu kan banyak sekali alat-alat berat. Kemudian tempat gedung arsip, ya, gedung arsip banyak sekali menyimpan buku-buku. Buku-buku ini juga mempunyai kapasitas, mempunyai beban yang cukup besar. Nah, jadi dari awal kalian harus tentukan gedung ini fungsinya untuk apa, sehingga teman-teman dalam proses mendesain juga harus memastikan ke klien, ke owner bahwa gedungnya pada saat nanti pelaksanaan tidak boleh ada penambahan lantai lagi, ya, karena kedua hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan fondasi nantinya. Kemudian yang kedua adalah daya dukung tanah. Tiap daerah tentu saja mempunyai karakteristik tanah yang berbeda-beda satu sama lain, jadi kita tidak bisa samakan. Misalkan daerah Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan itu kan sungguh berbeda, ya. Daerah Jakarta Utara mungkin dekat laut, muka air tanah tinggi dan sebagainya. Itu teman-teman harus tahu di lokasi tersebut daya dukung tanah atau tanah kerasnya berada di kedalaman berapa meter. Nah, sehingga untuk mengetahui hal ini teman-teman harus melaksanakan yang namanya penyelidikan tanah atau soil investigation. Ya, jadi dari penyelidikan tanah ini teman-teman akan mendapatkan report, yang mendapatkan laporan di tiap kedalaman, jenis tanahnya apa, kemudian seberapa keras tanah tersebut, ya, kemudian muka air tanahnya berada di berapa meter, dan sebagainya. Penyelidikan tanah ini juga tidak boleh hanya dilakukan hanya satu titik atau satu lokasi. Jadi lebih baiknya penyelidikan tanah ini dilakukan di beberapa titik, beberapa lokasi, sehingga dalam satu kawasan, dalam satu bangunan kita mempunyai data sebagai perbandingan, ya, sehingga dalam merencanakan sebuah fondasi kita mempunyai data-data yang cukup kuat, ya, cukup valid, yang bisa menjadi referensi teman-teman dalam mendesain sebuah fondasi.
Kemudian yang ketiga adalah muka air tanah. Jadi kita harus tahu di lokasi area proyek tersebut berapa tinggi muka air tanah, karena muka air tanah ini akan sangat mempengaruhi dalam kalian menentukan jenis pondasi apa yang akan digunakan pada proyek tersebut. Contoh mungkin misalkan di daerah Kalimantan ya, di daerah Kalimantan itu banyak sekali rawa ya. Jadi saya rasa muka air tanah di sana juga sangat tinggi, atau bangunan yang berada dekat tepi aliran sungai biasanya mempunyai muka air tanah yang tinggi. Ketika muka air tanah tinggi, biasanya di area tersebut daya dukung tanahnya kurang bagus ya, kurang baik. Biasanya tanahnya tanah lembek seperti itu ya. Nah, ini sangat berbahaya ketika teman-teman menaruh sebuah pondasi duduk di atas tanah yang lembek ya, di tanah yang tidak cukup keras. Artinya ketika dibebani dengan beban yang cukup besar akan terjadi settlement atau penurunan. Bahkan resiko yang paling besar yang terjadi ketika sebuah pondasi ini dia sanggup untuk menahan beban atau bangunan di atasnya ya bisa rubuh ya, bisa collapse. Jadi muka air tanah ini cukup penting yang kalian harus perhatikan dalam mendesain sebuah pondasi. Kemudian yang keempat adalah lingkungan sekitar. Contoh ya, di Jakarta biasanya di dalam satu area, di satu lingkungan, di sebuah proyek yang baru ya, biasanya kita mempunyai lingkungan sekitar, misalkan ada bangunan-bangunan atau mungkin ada perumahan warga seperti itu ya. Nah, dalam mendesain sebuah pondasi kita juga harus memperhatikan apakah pondasi yang akan kita kerjakan nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Misalkan apa, tiang pancang ya, ketika bangunan teman-teman berada di sebuah kawasan perumahan, tentu hal ini akan sangat mengganggu kebisingan ya, kebisingan suara yang dihasilkan oleh mesin ya, walaupun ada pondasi yang bisa kita kerjakan dengan minim getaran dan juga minim suara. Contoh misalkan tiang pancang biasa kita pakai hammer, kita sekarang sudah ada mesin hidraulik sehingga tingkat kebisingannya bisa lebih kecil ya, tapi tidak semua pondasi kita menggunakan tiang pancang. Ini salah satu contoh. Jadi pada saat pelaksanaan nantinya jangan sebentar-bentar dikomplain warga ya, di demo, nanti disegel ya, akan mengganggu proses pengerjaan nantinya. Sehingga dari awal kita sudah desain bahwa pondasi ini cukup ramah terhadap lingkungan sekitar. Ya, kemudian yang kelima adalah safety factor atau faktor pengaman. Biasanya kita mendesain sebuah pondasi mempunyai safety factor yang lebih besar daripada kita mendesain struktur atas. Ya, misalkan kita mendesain balok, kolom, lantai dan sebagainya. Ya, karena balik lagi, ketika terjadi kegagalan pondasi ini akan sangat mempengaruhi bangunan di atasnya. Ya, sehingga teman-teman sebagai struktur engineer nantinya yang akan mendesain sebuah pondasi harus mempertimbangkan secara matang, secara detail faktor-faktor apa yang akan terjadi di kemudian hari, di masa yang akan datang, sehingga teman-teman merencanakan pondasi tersebut dengan efektif dan efisien. Artinya safety faktor tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian yang keenam adalah waktu pengerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya, sebuah pondasi ini harus mudah dilaksanakan. Apakah mesin atau alat nantinya yang akan digunakan ini tersedia atau tidak di Indonesia misalkan, atau harus impor dari negara lain, atau di daerah tersebut material ini sulit didapati ya. Ketika pondasi ini sulit dilaksanakan ya, akan mempengaruhi waktu pengerjaan nantinya. Jadi secara schedule tentu ini akan lebih lama. Kemudian yang ketujuh adalah biaya ya, UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk pondasi tersebut dikerjakan, sehingga teman-teman juga harus efisien biaya ya, tidak membuang-buang uang gitu untuk pondasi. Walaupun pondasi ini memang struktur yang sangat penting dalam sebuah bangunan ya, entah bangunan apapun itu. Jadi secara struktur kita bisa pertanggungjawabkan, kemudian dari segi biaya dan juga tadi pengerjaan juga bisa dilaksanakan. Artinya dari segi desain dan nantinya pelaksanaan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, jadi semuanya senang. Artinya dari klien senang karena biayanya rendah gitu ya, kemudian dari desainer juga senang, dari segi desain juga bisa dipertanggungjawabkan secara struktural, dan nantinya si kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut juga senang karena mudah dikerjakan. Karena ketika mudah dikerjakan, lebih cepat ya, tentu saja otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit ya, lebih murah. Jadi biaya-biaya tak terduga nantinya ya, ini lebih bisa ditekan ya, bisa lebih sedikit. Jadi resiko keterlambatan proyek juga bisa diminimalkan. Nah, tentu karena resiko-resiko ini lebih kecil, biaya-biayanya juga bisa lebih ditekan, jadi lebih efisien. Ya, jadi itu aja 7 hal yang teman-teman harus perhatikan dalam mendesain sebuah pondasi.
Di next video saya akan ngebahas mengenai jenis-jenis fondasi apa aja yang ada ya, baik fondasi dangkal maupun fondasi dalam. Ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali, nggak ada ruginya kalian subscribe. Klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian like video ini kalau kalian suka, dan share video ini dan channel ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, ciao.